Shalom saudara-saudara, saya berada di depan gedung gereja Toraja Jemaat Tanjung Marano. Saya pendeta karya ingin menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya di akhir tahun ini semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dalam menyambut hari Natal 25 Desember dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 bersama dengan Tuhan, kita akan melangkah dan menikmati kehidupan di tahun 2021. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada Maria dan Yusuf itu menjadi satu masalah besar buat mereka. Sebab Maria harus mengandung dalam keadaan yang tidak bersuami. Sementara Yusuf juga harus menanggung sebagai seorang yang menjadi calon suami yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi saudara-saudara, Roh Kudus yang menuntun mereka, menguatkan mereka, dan malaikat Tuhan memperjelas kepada mereka apa maksud dan arti dari itu. Jadi Immanuel yang berarti Allah beserta dengan kita. Kuasa itulah yang menyertai Maria dan Yusuf sehingga mereka tetap kuat dan kokoh menghadapi keadaan yang sulit yang mereka hadapi. Sampai kemudian anak itu boleh lahir pada waktu yang telah ditentukan. Walau semua proses itu berjalan tidak seperti dengan harapan banyak keluarga-keluarga, tapi mereka tetap menikmati itu sebagai seorang yang dipercayakan oleh Allah sendiri, sehingga daripadanya lahir Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya ini bagi kehidupan kita? Di saat kita merayakan Natal hari ini, tentu tidak mudah. Kita sementara diliputi oleh COVID-19 yang menakutkan banyak orang. Dan efeknya luar biasa. Bukan hanya persoalan menghadapi virus itu secara langsung, tetapi efek ekonomi, efek hubungan sosial menjadi sangat terganggu akibat dari itu. Dalam keadaan demikian, saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada kita. Allah itu Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yesus yang dilahirkan ini telah mengalami satu kehidupan dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa. Suka duka dialami. Ia harus menanggung penderitaan oleh karena harusnya kita yang menderita. Ia dicercah, ia ditolak, ia diludahi, ia dimahkotai dengan duri. Ia harus memikul salib. Ia harus digantung di atas salib penderitaan yang hina itu. Betapa saudara-saudara, ia telah melewati semuanya itu. Bahkan ia turun ke dalam liang kubur. Dan ia bangkit dari sana menjadi pemenang dari kematian itu. Apa artinya saudara-saudara? Jadi kalau firman Tuhan mengatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu artinya dalam penderitaan kita Allah juga ikut mengalami penderitaan itu. Dalam kesulitan kita Allah juga ada di sana. Dalam penolakan kita Allah juga ada di sana. Maka saudara jangan kecewa dengan apa yang dihadapi dalam hari-hari hidup kita. Walau itu tidak menyenangkan, tapi percayalah bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Mungkin ada yang sementara bergumul dengan imannya. Oleh karena keyakinan imannya diperhadapkan pada hal-hal yang sulit. Saudara, tetaplah kuat dan tenang di sana, sebab Allah beserta dengan engkau. Dalam keadaan tidak berdaya oleh karena penyakit, dalam keadaan tidak berdaya oleh karena duka cita, Allah ada bersama-sama dengan saudara. Jadi, jangan kita pernah ragu, jangan kita pernah gelisah sebagai anak-anak Tuhan. Immanuel, Allah itu beserta dengan kita. Apapun, Ia tidak hanya menyertai kita dalam kehidupan keseharian kita. Ia bukan hanya peduli pada apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, tetapi Allah peduli dengan keselamatan kita di hadapannya. Yesus Kristus telah menanggung dosa kita. Ia telah mati di atas kayu salib. Harusnya kitalah yang digantung di sana, tapi Ia menanggung semuanya itu. Pertanda bahwa Ia peduli kepada saudara dan saya. Saudara, tetaplah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Walau kesulitan-kesulitan itu datang dalam hidupmu, persoalan-persoalan itu datang dalam hidupmu, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, tapi tetaplah berdoa, berserah kepadanya. Ia tidak akan membiarkan setiap orang yang datang dengan segala kerendahan hati kepadanya. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam menyambut hari Natal 25 Desember 2020 ini dan menyongsong tahun baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman. Biarlah Tuhan kami terus menghayati dalam hidup kami makna Immanuel itu, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam keadaan apapun kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau menyertai kami. Keyakinan inilah Tuhan yang akan terus menguatkan kami menjalani hari-hari hidup ini. Buatlah hidup kami berarti bagi sesama kami.
Buatlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tapi kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup bagi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan, dan sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.